Ya, kula nuwun. Sedulur semua, jumpa lagi dengan saya Tubagus Purnama. Semoga panjenengan semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, keselamatan, dijauhkan dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, kemarin ada pertanyaan yang masuk ke saya. Sebetulnya kalau orang Jawa itu ngobong dupo itu bagaimana konsepnya? Terus berapa batang saya harus membakar? Itu banyak yang tidak tahu. Jadi mungkin saya akan menjabarkan di sini, tapi sesuai dengan pengetahuan saya dan pengalaman saya. Bahwa membakar dupa itu satu, di samping untuk aromaterapi, yang kedua, asapnya ini diharapkan bisa sampai ke angkasa, menyampaikan pesan kita kepada alam. Nah, itu inti dari bakar dupa. Kemudian rapalannya bagaimana? Rapalannya biasanya yang saya ucapkan adalah niat ingsun ngobong dupa kukuse dumugi angkasa kang anggondo arum pinangka tali rasaning sun manembah dumateng Gusti ingkang akarya jagat. Jadi simbol asap itu adalah tali rasa kita untuk menyembah Gusti kang akarya jagat. Catat ya, bukan menyembah iblis, tapi Gusti kang akarya jagat. Kemudian menurut jumlahnya. Nah, jumlahnya di sini kalau kita membakar satu, itu intinya satu batang ya, satu batang dupa. Jadi seperti ini. Saya gambarkan dupa. Nah, kalau kita membakar satu batang dupa, ini artinya keesaan. Jadi kita berdoa atau memohon khusus kepada Tuhan, Gusti kang akarya jagat. Kemudian kalau dua, itu artinya keseimbangan. Ada yang menyebut saudara kita dari Tionghoa adalah yin yang. Nah, ini artinya kita mendoakan khusus untuk pasangan, bisa untuk orang tua kita, bisa. Ini kalau dua. Kemudian kalau tiga, nah ini unsur trinitas. Jadi kita berdoa untuk trinitas. Kalau di alam ya ada bumi, langit, dan manusia. Kalau di kepercayaan Hindu juga ada Brahma, Siwa, Wisnu. Di saudara Kristiani juga ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah tiga. Ini tiga kita persembahkan simbolisasi dari Trinitas. Kemudian kalau empat, nah empat ini melambangkan saudara kita, saudara kembar kita, atau disebut keblat papat, sedulur papat limo pancer. Ini kita mendoakan mereka. Kalau empat, kalau kita menjadikan itu kiblat, artinya itu ada utara, timur, selatan, barat. Jadi kalau empat biji ya. Kemudian kalau lima, nah lima ini adalah unsur dasar kehidupan. Unsur dasar kehidupan ya. Unsur dasar kehidupan itu ada apa? Nah itu ada kayu, logam, tanah, api, dan air. Jadi 5. Nah, ini fungsinya kita berhubungan dengan mereka. Kelima, unsur dasar kehidupan. Kemudian kalau 6. Nah, kalau 6 ini rata-rata doanya untuk kesejahteraan seluruh manusia, persatuan seluruh manusia. Ini lebih universal. Jadi umum, bukan untuk pribadi.
itu rata-rata 6 untuk kesejahteraan semua. 6. Kalau 7, nah 7 ini melambangkan bahwa ada rasi bintang 7. Manusia juga sub 7. Bumi juga 7 unsur. Langit juga 7 sub. Jadi, kalau manusia Jawa melambangkan bahwa itu antara mikrokosmos dengan makrokosmos. Ada juga yang menjadikan lain bahwa kalau 7 itu pitulungan, artinya kalau kita mohon pertolongan terhadap makrokosmos, mikrokosmos ataupun Gusti kita dengan 7 rupa. Kemudian kalau 8 itu artinya apa? 8 itu adalah makrokosmos. Sifat makrokosmos ada matahari, bulan, bintang, tanah, udara, air, lalu angin, lalu api. 8 atau yang disebut hasta brata pada video saya sebelumnya. Nah, inilah kalau 8 batang, atau kalau ada saudara kita juga yang menyebutkan bahwa ini penjuru dunia. Artinya ada utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, barat laut. Nah, ini. Kemudian kalau 9, nah 9 ini kita ibaratkan kesempurnaan. Kalau kita menginginkan kesempurnaan, ini melambangkan istana kerajaan. Jadi sempurna. Ini 9 batang. Kita memohonkan untuk kesempurnaan. Jadi demikian ya. Kalau 9 ada lagi. Kalau di Jawa banyak kepercayaan untuk mengusir roh halus. Nah, kita lihat kelas roh halusnya. Kalau roh halusnya itu kelasnya cuma biasa, maksudnya tidak ada yang penguasanya, cuma sekedar numpang mampir karena rumah atau tempat itu tidak ada kehidupan manusia sudah 40 hari. Biasanya kejawen kan percaya bahwa rumah kalau tidak ditempati selama 40 hari akan ditempati oleh makhluk gaib karena kondisinya lembab, kotor. Nah, itu bisa dibersihkan dengan jumlah dupa 21 batang. Dupa ditaruh paling atas. Misalnya ada lantai 2 ya taruh di lantai 2. Kalau tidak ada lantai 2, ada lemari yang paling tinggi ya taruh di atas lemari. Nah, ini 1 hari aja cukup untuk mengusir mereka. Kemudian kalau ada rajanya, kita anggap bahwa oh di sini ada rajanya seperti genderuwo. Nah, itu 27 batang. 27 batang ditaruh setiap sore atau malam hari jam 12, taruh paling atas sama 3 hari berturut-turut. Maka dipercaya si penghuni itu akan pergi. Jadi, dulur, kita bukan ngasih makan loh ya, bahkan bisa mengusir mereka. Jadi jangan salah paham, jangan disalah artikan menjadi musyrik. Jadi demikian, dulur, semoga menambah manfaat buat penjenengan semua. Akhir kata, saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu.